Oke, selamat pagi. Kita mulai. Pagi, Bu. Nggak apa-apa ya, kuliah kamu seru, nggak apa-apa. Telat-telat dikit nggak apa-apa. Oke, kita mulai kuliahnya ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang turbin kukus, seperti yang saya tampilkan di sini ya. Kita sudah membahas mengenai siklusnya, yaitu siklus Rankine. Kita melihat ada apa aja sih unit operasinya, ada pompa, boiler, turbin, dan kondenser gitu ya. Lalu kita lihat bagaimana sih proses-proses yang terjadi itu kalau kita gambarkan dalam diagram TS. Juga tidak lupa kita pakai steam table banyak sekali minggu lalu ya. Nah, prosesnya saya ulas sedikit aja ya. Prosesnya yang pertama ada kompresi di pompa sini ya, kompresi. Lalu ada pemanasan di boiler. Nah, ini di mana si air itu akan berubah fasa menjadi uap. Entah dia uapnya saturated atau uap yang superheated gitu ya. Selanjutnya uap itu masuk ke turbin dan mengalami ekspansi. Tekanannya turun lagi secara isentropik. Ya. Setelah itu fluida keluaran dari turbin ini fasanya sudah campuran gas dan cair. Di beberapa kasus memang ada yang keluar dari turbin ini fasanya masih gas ya, tapi di sebagian besar kasus dia enggak sebagian besar mungkin ya, mungkin sebagian lah 50-50 mungkin ya. Jadi di sebagian kasus ada yang fluida keluar dari turbin ini fasanya adalah fasa gas, masih uap gitu ya, tapi ada juga yang keluar dari turbin ini fasanya sudah fasa cair. Campuran cair dan gas. Nah, dari situ dari kurang lebih ya dari apa sih fasa fluida keluar dari turbin? Turbin itu ada dua jenis. Yang pertama ada turbin yang jenisnya namanya back pressure turbin. Ya, back pressure turbin atau nama lainnya adalah turbin tak terkondensasi. Nah, pada turbin yang tipenya back pressure ini, biasanya fluida keluaran dari turbin, dia masih merupakan, dia bentuknya masih merupakan kukus ya, masih berupa kukus yang punya tekanan lumayan ya. Tekanannya masih cukup tinggi ya. Nah, biasanya nanti kukus ini akan digunakan lagi untuk memanaskan aliran. Ya. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya condensing turbine. Dari namanya sudah jelas ya. Nah, pada condensing turbine ini, uap yang keluar dari turbin biasanya adalah uap jenuh atau sudah mengandung kondensat campuran dua fasa ya. Jadi ini uap fluida keluarannya adalah uap jenuh atau dua fasa. Ya. Nah, kalau keluaran dari turbinnya sudah berupa uap jenuh atau campuran dua fasa, kukus ini tidak akan digunakan lagi untuk memanaskan aliran apapun. Nah, jadi kebanyakan condensing turbin ini dipakai di pembangkit listrik komersial. Ya, makanya tadi saya bilang, enggak deng, bukan sebagian besar back pressure, tapi setengah-setengah lah. Kenapa saya bilang setengah-setengah? Karena ya pembangkit listrik komersial ya PLN doang gitu, tapi kan dia banyak pakainya gitu ya, dan dia banyak pembangkitnya. Jadi ya mungkin setengah-setengah lah. Nah, jadi condensing turbin ini biasanya hanya dipakai di pembangkit listrik komersial yang tidak perlu kukus sebagai media pemanas. Sedangkan kalau di industri, kebanyakan pakainya back pressure, walaupun ada beberapa yang juga pakai condensing turbin. Ya. Oke, nah lalu setelah itu kemarin kita melihat ya bagaimana cara mencari nilai H, nilai S, dan nilai T jenuh dari tabel steam table gitu ya. Kita juga menentukan berapa sih entalpi di setiap aliran. Kita juga melihat bahwa yang penting itu adalah tahu data entalpi ya. Tapi kenapa kita sempatnya gitu ya, sempatnya cari data entropi kayak gini ya. Kenapa seperti ini? Karena ternyata data entropi ini nanti akan kita pakai untuk menentukan bagaimana sih komposisi gas cair
di aliran keluar dari turbin ya. Gunanya buat apa? Ya tahu komposisi keluaran turbin, kita bisa tahu berapa entalpi keluaran turbin gitu ya. Nah, setelah itu kita juga mencari entalpi dari aliran yang lain untuk mengetahui berapa sih kerja turbin, berapa sih kerja pompa ya. Apa gunanya tahu kerja turbin, tahu kerja pompa? Gunanya adalah untuk menghitung berapakah efisiensi. Nah, efisiensi siklus itu adalah kerja neto dibagi dengan panas masuk. Panas masuk itu terjadi di boiler, ya. Ini antara aliran 3 dan 2 ya, kalau nggak salah ya. Dan kerja neto itu merupakan penjumlahan dari total kerja, ya. Di mana kerja itu terjadi atau dihasilkan di turbin dan dikonsumsi sedikit banget di pompa. Ya, dari situ kita bisa menghitung berapakah berapakah efisiensi siklusnya. Nah, jadi begitu ceritanya ya. Mungkin kemarin pas lagi ikutan ngitung ya, terus terlarut dalam ikut menghitung, terus lupa itu kita buat apa ya menghitung ini gitu ya. Mungkin terlalu memandangi stream table terus kayak, jadi intinya apa sih kuliah ini? Nah, jadi intinya kita ingin tahu berapakah efisiensi siklus kita ya. Cara tahunya adalah dengan melihat rasio kerja total dibagi dengan panas masuk. Ya. Nah, semua data kerja total panas masuk ini membutuhkan data entalpi supaya mereka bisa dihitung. Kalau nggak punya data entalpi, kita nggak bisa hitung mereka. Untuk meningkatkan efisiensi, dari siklus kita, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama, meningkatkan temperatur kukus. Ini bukan satu kemarin saya salah ya. Ini kemarin namanya adalah superheated steam. Ya. Lalu setelah itu bisa juga dengan menaikkan tekanan kerja atau kukus. Bisa dengan pemanasan ulang kukus. Bisa dengan cara menurunkan tekanan kondenser. Bisa juga dengan cara menurunkan tekanan kondenser ya. Ini bisa. Semuanya bisa. Mana strategi yang paling efektif atau yang paling bagus untuk meningkatkan efisiensi siklus. Nah, itu silahkan nanti teman-teman coba-coba sendiri ya. Kemarin kan kita sudah mencoba menaikkan tekanan kerja atau menaikkan tekanan kukus ya. Ada yang bertanya, ya Bu, memang kerja netonya kan naik, tapi panas masuknya juga naik ya. Apakah efisiensinya akan naik? Nah, setelah dihitung kemarin kan ternyata ya efisiensinya ya betul ya, kerja totalnya naik, panas yang harus dimasukkan juga naik ya. Tapi ternyata setelah kita bagi gitu, efisiensinya ternyata memang punya kenaikan. Yang terjadi 31% ketika kukusnya berada atau keluar dari boiler pada kondisi jenuh. Nah, sekarang ketika kita ubah kukusan menjadi superheated, temperatur 500 derajat Celcius, betul ternyata efisiensinya bisa naik, walaupun memang kita menambahkan lagi panas yang harus dimasukkan. Ya. Sampai situ ya kita kuliah kemarin rasanya. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah jelas? Oke, kalau udah jelas, ya. Kamu nanya Bu, mungkin yang dari yang kemarin itu, untuk data termonya itu kita ya, yang kayak masuk turbin misalnya kayak gitu kan, nah itu pakainya yang data saturated-nya ya, Untuk kasus yang mana ya? yang contoh soal yang kemarin itu Bu, Yang ini, yang sudah modifikasi atau masih yang standar? yang standar. Ini ya, yang standar ya. Nah, yang standar ini kan diketahui kukus masuk gitu ya pada kondisi-kondisi di bawah ini. Dia masuk turbin pada kondisi saturated steam. Oh, maaf Bu, maksudnya yang modifikasi yang ininya. Oh, oke. Nah, Itu modifikasi. tergantung dari soalnya juga ya berarti. Iya, betul. Nah, kalau di sini kan kita modifikasi bahwa kukusnya keluar dari boiler atau masuk turbin pada temperatur 500 ya. Angka dari mana ini ya? Dari soal gitu ya. Ya, boleh angkanya berapa aja boleh gitu ya. Di soal ini sebetulnya angkanya 500. Nah, kita tahu kan kalau dari soal sebelumnya bahwa
kalau misalkan si kukus itu punya tekanan 2000 kPa, ya, dia punya temperatur jenuh itu 212 derajat Celcius. Ini, ya. Nah, yang dimodifikasi, semua kondisi operasinya sama, kecuali temperatur si kukus yang mau masuk turbin. Jadi, tekanan kukusnya aja sama gitu ya. Tekanan kukusnya itu tekanannya masih 2000 kPa. Ya. Nah, tekanannya 2000 kPa. Sedangkan temperaturnya 500. Jadi sudah pasti dia adalah kukus yang superheated. Ya. Oh, baik. Kalau misalkan kita kembali ke diagram TS ya. Oke. Ini S. Ini kan kita punya garis isobarik ya. Garis isobarik yang bentuknya seperti ini. Kok jelek. Lurus-lurus ya. Sorry. Nah, ini kan garis isobarik. Artinya ketika si fluida jalan di garis ini, dia punya tekanan yang selalu tetap. Nah, pada kondisi yang awal tadi, si kukus itu keluar dari boiler dan mau masuk turbin, berada pada kondisi saturated. Artinya dia ada di titik sini. Saturated ya. Sini kan titik saturated nih. Ini kan garisnya titik saturated. Nah, sedangkan di soal yang modifikasi, si kukusnya itu keluar dari boiler temperaturnya 500, artinya dia superheated. Tapi tekanannya masih sama. Jadi dia berjalan di garis ini. Sorry. Ini ketahuan ya, nggak surprise lagi. Jadi dia berjalan di garis ini, lalu dia naik ke atas ini. Ya, naik ke atas ini masih pada tekanan yang sama, tapi temperaturnya naik. Ya, kalau dilihat ke sebelah kiri sini, begitu dia berjalan ke arah atas ini, temperaturnya naik. Ya, jadi dia ada di sini sekarang. Temperatur 500, gitu ya. Andaikannya ini temperatur 500. Oke. Sip ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan ya, nggak seru, pasti udah kebuka ya. Saya mau kasih kuis. Nah, kuisnya ini gampang sebenarnya. Kita punya siklus rangkaian yang dasar, kayak tadi kita bahas ya, yang kita minggu lalu bahas juga. Lalu uapnya, jadi kalau misalkan dia berada pada siklus yang dasar, uapnya berada pada kondisi seperti ini. Ini adalah kondisi minggu lalu, ya nggak ada yang saya ubah. Ini kondisi minggu lalu. Nah, lalu efisiensi siklus ini adalah 31,3%. Ini kita hitung minggu lalu ya, kita hitung bersama-sama. Untuk meningkatkan efisiensi, sekarang kita akan coba bagaimana kalau kita menaikkan tekanan uap yang keluar boilernya menjadi 3000 kPa. Ya, jadi tekanan uapnya naik. Uap yang keluar dari boiler tekanannya kalau tadinya 2000 kPa, sekarang menjadi 3000 kPa. Tapi uap yang keluar dari boiler itu berada pada kondisi jenuh. Ya, jadi 3000 kPa, dia kondisinya adalah saturated steam. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan uh, kita ingin mengoperasikan siklus kita pada kondisi seperti ini, ya, kita ingin punya tekanan uap keluar boiler menjadi 3000 kPa pada kondisi saturated steam, ya. Ada beberapa data di kondisi normal, di kondisi dasar yang harus menyesuaikan, ya. Lalu setelah itu uap yang keluar dari gambarkan sketsa siklusnya dan tentukan efisiensi siklus yang telah dimodifikasi. Ya, jadi sama seperti yang kita lakukan minggu lalu, sekarang kita akan coba bagaimana menggambar siklusnya dalam diagram TS, lalu setelah itu menentukan efisiensi siklusnya, apakah naik, apakah turun, apakah sama aja. Ya. Nah, quiz ini sudah saya upload di Google Classroom. Ya, teman-teman nanti bisa aja kerjakan langsung dari tampilan layar yang dilihat di videonya gitu ya. Setelah selesai nanti di foto, di upload ke Google Classroom.
Apakah ada format penamaan, formatnya? Nggak ada, yang penting terupload aja lah ya di Google Classroom. Ada di quiz essay di situ. Nah, untuk persiapan, teman-teman pasti sekarang butuh menyiapkan dulu kertas, bolpen, dan juga steam table ya. Silahkan saya berikan waktu 5 menit sampai 10.55. Disiapkan dulu steam table-nya, pulpennya, kertasnya. Setelah itu 10.55, kita mulai kuisnya, saya berikan waktu 20 menit ya. Jadi kuisnya akan berakhir jam 11.15. Oke, saya akan set waktunya di Google Classroom jam 11.15 pengumpulan terakhir. Oke, silakan. Bu, izin bertanya. Ya. Kertasnya boleh pakai loose leaf atau harus A4? Apa aja asal jangan pakai papirus ya. Oke, Bu, makasih. Nah, inilah yang kayak gitu, jangan bikin kalian pusing lah. Ya, untuk steam table bisa cari aja online juga banyak ya. Ketik aja steam table di Google, terus itu banyak sekali bertebaran di mana-mana. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan ya di siklus TS ya. Ini kalau ada yang sudah punya bukunya, ada yang mirip tapi beda ya soalnya. Jadi kalau misalkan menjiplak mentah-mentah gitu ntar lain hasilnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kalau siklus rangkaian dasarnya semuanya masuk biasa, tapi di siklus modifikasi kita ingin tekanan uap keluar boilernya dari 3000 kPa ya. Jadi yang harus disesuaikan adalah ini lurus ya, ini lurus ya. Yang harus teruskan lagi ya. Yang harus disesuaikan itu adalah berapa tekanan yang keluar dari boiler. Ya. Sorry. Gambarnya jadi salah. Terus ini saya coret aja ya, sorry saya coret. Gambar ini salah. Nah, jadi yang harus diperhatikan sekarang adalah tekanan dari keluar dari boilernya harus naik, nggak bisa lagi 2000 ya, dia harus 3000. Jadi kalau misalkan tadinya dia naik sampai, kalau misalkan tadinya si air itu, saya jadi nggak bisa naik, ditekan sampai 2000, lalu dipanaskan gitu ya, ini kan kalau yang siklus yang standar seperti ini. Nah sekarang di sini 2000. Karena ini Wacom tidak bersahabat. Nah kalau kita mau menaikkan tekanannya, berarti tekanan air yang keluar dari pompa dia harus lebih tinggi, ya menjadi 3000. Nah jadi siklusnya memang ada sedikit perubahan. Saya kasih warna lain. Siklus yang termodifikasi dia adalah siklus yang warnanya hijau, ya. Sorry sedikit jelek gambarnya. Jadi ada perbedaan luas area sebesar ini menambah kerja gitu ya dan mengurangi kerja di sini. Oke, sekarang kalau kita lihat berapakah entalpi di titik 3? Di sini kan ya titik 3 ya. Berapakah entalpi di titik 3? Artinya kita mencari entalpi pada tekanan 30 bar pada kondisi saturated ya. Entalpinya adalah berapa entalpinya? Ada yang menghitung? Saya dapatnya 2803,3 sih. Dapatnya 2803 ya, 2803 ya. Ini saya nggak tuliskan satuannya biar cepet ya, sorry. Lalu entropinya berapa entropinya? 6,185. 6,185 betul ya, 6,185.
Lalu S3 ini akan sama dengan S4 ya. Sama dengan S4 karena dia isentropik. Karena isentropik. Nah, S4 segitu. Kita nanti bisa cari S4 itu kan berarti S pada tekanan 7,5 kPa ya. Pada 7,5 kPa kita bisa cari berapa SL-nya. Ini kan sama seperti yang lalu ya, kalau tekanan bawahnya SL-nya ini 0,57 sekian, SG-nya itu SG-nya 8,24 ya. 8,24 sekian ya. Dari sini nanti kita bisa tentukan dari data S4, SL dan SG, kita bisa tentukan berapakah fraksi cairnya. Ya, X cairnya berapa? Nah, nanti kita tentukan. Kalau misalkan teman-teman nanti bandingkan dengan perhitungan yang dilakukan saat keadaan Rankine normal yang awal banget ya, yang tekanannya 2000 itu, nanti kalian akan dapatkan bahwa fraksi cair pada kasus di mana tekanannya 3000 itu pasti fraksi cairnya lebih besar. Lebih besar apa lebih kecil ya? Sorry, kalau lihat dari sini kan dia lebih, ya fraksi cairnya akan lebih besar daripada fraksi cair saat kita menggunakan tekanannya 2000. Lihat aja di sini ya, titiknya kan yang hijau di sini. Nah, dia lebih mendekat ke arah yang cair sehingga artinya fraksi cairnya lebih besar. Dari sini kita bisa hitung H4. H4-nya berapa ya? Ada yang tolong hitungkan tadi? Ya, kalau sudah dapat SL, SG, bisa menghitung fraksi cair. Fraksi cairnya berapa? Ada yang hitung dulu nggak tadi? H4 saya 1924,5. Fraksi cair dulu boleh? Oh, Fraksi cair dulu. fraksi cair 0,27. 0,27 ya, 0,27. Nah, kalau kita lihat yang lalu ya, sorry. Kita hitung nggak ya fraksi cair di sini? Nah, ini ya. Nah, di bawah sini kita lihat. Yang lalu yang saat tekanannya 2000 kita lihat fraksi cairnya 0,25. Jadi di kasus yang kita sekarang ini, kita punya fraksi cair yang lebih besar. Sedikit ternyata ya, nggak ngaruh banyak. Nah, H4-nya kan berarti tinggal menghitung 0,27 dikalikan HL, ditambah sisanya 0,73 dikalikan HG. Berapa hasilnya? H4-nya? 1924,5. 24,5 gitu ya. Oke, H3 sudah punya, H4 sudah punya. Kalau H1 nilainya kira-kira sama nggak dengan yang lalu ya? H1 di sini nilainya sama nggak ya dengan yang lalu? Sama, Bu. Sama, ya sama. Kan titiknya sama di situ. Titiknya kan berhimpit ya. Berapa sih H1-nya? Sebentar, saya nggak hafal. H1-nya itu ini ya 168,74 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. 68,7. Oke. H1-nya itu 168,74. Nah, sekarang yang beda apa? H2-nya ya. H2-nya sedikit berbeda. H2-nya beda karena pompanya bekerja lebih keras. Kemarin itu kita hitung apa sih daya pompa sama dengan H2 min H1 gitu ya. Betul ya? Betul nggak? Coba kalau kita kembali ke yang lalu. Nah, ini kan ya, kita menghitung pertama dari, kan volume spesifik pompanya bakal sama ya, tekanannya kan 0,075. Dikalikan delta P-nya lain ya, delta P-nya delta P-nya 19992,5, sekarang menjadi 2992,5 ya. Jadi daya pompanya akan beda. Nah, kalau kita lihat di sini, W pompa itu kan volume spesifiknya dikalikan dengan delta P-nya. Delta P-nya sekarang 2992,5. Ya, H2-nya kita belum tahu, H2-nya kita ingin tahu, dikurangi H1-nya 168,74. Ada yang hitung berapa H2-nya? Ada yang sudah sampai H2 hitungnya tadi? Kalau saya dapatnya 171,71. 171,7 gitu ya. Saya belum cek ya, tapi kelihatannya angkanya betul karena volume spesifik tetap, delta P-nya naik jadi sekitar hampir 2 kali lipatnya, jadi hanya harus naik sekitar 1 dari 170 ya. Kelihatannya angkanya benar ini ya. Oke, H2-nya sekian. H1, H2, H3, H4 sudah punya semua ya. Sekarang kita hitung panas yang masuk ya, panas masuk. Panas masuk itu
adalah H3 dikurangi H2 ya, gitu ya. H3-nya 2.803 dikurangi 171,7. Ini panas masuk. Kerja total. Kerja total itu adalah kerja turbin. Kerja turbin itu adalah, yang mana kerja turbin? H4 kurang H3, Bu. H4 dikurangi H3 ya. 1924,5 dikurangi H3-nya 2803. Ya, ada lagi kerja pompa ya. Kerja pompanya sudah dihitung di sini harusnya. Kerja pompanya kayaknya sekitar 2,9 kali ya. Kerja pompanya sekitar 3 kali ya. Betul nggak? Kerja pompanya kayaknya sekitar 3 deh. Iya. Ya, Betul, Bu. betul ya. Nah, jadi nanti total kerja adalah 2803 dikurangi 1924,5 dikurangi 3 gitu kan ya. Dibagi dengan panas masuknya 2803 dikurangi 171,7. Berapa ini efisiensinya? 33,33 Bu. Oke. 33,3%. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan siklus rangkaian yang normal tadi, ada peningkatan efisiensi sebesar 2,3%. Lumayan lah ya meningkat. Jadi kalau dengan meningkatkan temperatur kukus, kita dapat peningkatan sampai 34,8. Dengan meningkatkan tekanan, kita dapat peningkatan sampai 33,3. Peningkatan lebih tinggi bisa didapat kalau kita meningkatkan tekanan dan temperatur sekaligus ya. Nanti teman-teman bisa mencoba bagaimana sih peningkatannya kalau dengan cara menurunkan tekanan kondensor atau menurunkan temperatur kondensor. Bisa dicoba sendiri ya. Saya lihat dari interaksi barusan kayaknya sebagian besar sudah sangat paham ya bagaimana cara mengerjakan ini. Ya memang harusnya ini mudah, harusnya simple gitu ya. Tapi saya sempat mengalami tahun lalu kayaknya terlalu cepat gitu, satu pertemuan semua diselesaikan, jadi rada mengawang. Jadi sekarang kita take it easy, lebih santai, dan ternyata saya lihat pemahamannya sangat baik sekali ya. Oke, berikutnya bagian terakhir dari turbin kukus ya, bagian terakhir. Di sini kita akan melihat efisiensi total theoretical steam rate dan actual steam rate dari turbin kukus ya. Nah, tadi kita sudah membahas ada efisiensi. Itu efisiensi apa? Itu adalah efisiensi dari siklus ya. Tadi yang di sini yang kita bahas efisiensi kita menentukan efisiensi itu adalah efisiensi dari siklus. Ya, jadi itu efisiensi keseluruhan 4 unit operasi tadi. Ya. Nah, turbinnya sendiri punya efisiensi. Jadi efisiensi turbin bisa tuliskan ya. Efisiensi turbin itu sama dengan tadi entalpi masuk turbin itu apa? H3 ya. H3 ya, kita akan menggunakan simbol yang sama supaya nggak bingung ya. Adalah H3 dikurangi entalpi uap yang keluar dari turbin itu H4 ya. Ini adalah entalpi nyata ya. Secara teoretis turbin itu harus bekerja secara isentropik. Ya, harus bekerja secara isentropik. Nah, jadi kalau misalkan dia bekerja ideal, nah, saya tuliskan dulu ya, isentropik. Kalau dia bekerja secara ideal, maka H3 min H4 itu adalah H3 min H4 ketika operasinya isentropik. Ya, artinya ini adalah ketika S3 sama dengan S4. Tapi yang namanya segala di dunia kan nggak ada yang ideal ya. Yang ideal itu cuma di buku Vanes gitu ya, cuma di buku termo. Nah, seringkali entalpi keluarannya itu bukanlah entalpi yang isentropik. Ini non-ideal. Pada kondisi non-ideal dia bekerja bukan isentropik. Artinya S3-nya tidak persis sama dengan S4. Ada sedikit penyimpangan. Ya. Jadi yang namanya turbin bekerja secara isentropik itu adalah kondisi yang ideal. Oke. Nah, pada kondisi yang non-ideal tentu saja H4-nya akan berbeda dengan H4 ketika kondisinya ideal. Gitu ya. Nah, jadi efisiensi turbin menggambarkan berapa sih kerja yang dilakukan oleh turbin ketika dia bekerja secara nyata dibandingkan dengan kalau dia bekerja secara isentropik. Ya, bisa dipahami ya? Harusnya kan bisa ya, mudah ya.
Nah, theoretical steam rate ini cuma pengertian-pengertian aja ya, harusnya gampang. Theoretical steam rate ini adalah uap yang dibutuhkan, ya ini kebutuhan uap untuk menghasilkan daya sebesar A. Ya, kalau misalkan kita ingin punya daya sebesar A kilowatt gitu ya, ingin punya daya sebesar A kilowatt, berapa sih uap ya, berapa sih uap yang diperlukan ya, yang perlu diumpankan ke si turbin gitu ya, berapa sih? Nah, ini juga karena namanya theoretical steam rate, maka dia ini dihitung dengan asumsi ideal ya, atau asumsi studinya bekerja 100% isentropik. Cara menghitungnya bagaimana? TSR ini adalah 1 dibagi H inlet dikurangi H outlet ya, biar nggak pusing, inletnya kita kasih angka 3, outletnya kita kasih angka 4 ya. Sekali lagi ini adalah ketika dia bekerja secara isentropik ya. Ini adalah theoretical steam rate. Theoretical steam rate. Ini adalah menunjukkan laju spesifik kukus. Ya, laju spesifik kukus. Oke. Nah, kalau kita mau langsung pakai persamaan langsung gitu ya, yang menggambarkan laju spesifik kukus ketika dia dipakai untuk membangkitkan energi sebesar 1 watt gitu ya, 1 watt, maka persamaannya akan menjadi 3.600, dari mana ini, dari konversi ke detik ya. 3.600 dikurangi H3 dibagi H3 dikurangi H4. Satuan dari TSR adalah kilogram per kilowatt hour. Jadi ini adalah sekian kilogram kukus yang dibutuhkan untuk membangkitkan sekian kilowatt hour daya yang diinginkan, gitu ya. Nah, ini teoretikal, artinya dia diperoleh ketika kondisinya ideal. Yang sebenarnya terjadi atau yang sebenarnya dibutuhkan kita sebut sebagai actual steam rate, ya. Nah, actual steam rate ini adalah theoretical steam rate dibagi dengan efisiensinya. Efisiensi apa? Ini sekali lagi adalah efisiensi turbin, bukan efisiensi dari siklus keseluruhan. Ya. Jadi masuk akal aja lah ya. Secara aktual kebutuhan kukusnya adalah TSR dibagi dengan efisiensi dari si turbinnya. Ya. Nah, ini sekali lagi si ASR ini satuannya juga adalah kilogram per kilowatt hour. Ya, jadi ini adalah laju steam yang dibutuhkan untuk pembangkitan 1 kilowatt gitu ya, untuk menggunakan 1 kilowatt daya. Jadi kalau misalkan nanti mau membangkitkannya dayanya lebih besar, misalkan 10 kilowatt, ya dikatakan 10 actual steam rate-nya. Karena ini adalah laju kukus spesifik. Jadi hanya untuk untuk 1 kilowatt ya, untuk 1 kilowatt. Jadi spesifik. Kalau misalkan nanti membangkitkannya lebih besar, ya tinggal dikalikan saja masa total dari kukus yang dibutuhkan. Ya. Ada satu latihan soal, ini silakan dikerjakan sendiri aja, tinggal masukin angka aja ya. Ini tinggal masukkan angka, langsung masukkan angka aja ke persamaan yang tadi saya tuliskan. Soalnya juga ada di diktat pada yang sudah punya ya. Saya juga nggak tahu kenapa ini diktat yang Pak Heri masih belum dikirim ke saya yang untuk bab turbin kukus ini. Ya, tapi anyway kita sudah bahas isi diktatnya keseluruhannya satu persatu dengan sangat detail dalam PowerPoint ini. Gitu. Ya, jadi kalaupun yang nggak punya diktat, nggak bisa baca diktat, cukup baca PowerPoint ini, dengarkan recordingnya lagi, itu sudah mencakup keseluruhan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu, mohon maaf pasti nggak paham tadi, yang satunya jadi 3.600. Oh, itu ya. Ini sebenarnya ini apa ya? Cara penyajian aja, cara penyajian. Nanti coba tadi siapa ya yang bertanya?
Saya nggak bisa lihat Google Meet, sorry. Givari, Bu. Oh, Givari ya. Di Givari coba lihat ya, lihat daya gitu ya, daya. Daya itu kan watt ya, watt itu joule per second, ya joule per second. Nanti lihat kilowatt, kilowatt itu kan sorry, ini adalah kilojoule per second gitu ya. Nanti Givari dicoba-coba ke sini, dimasukkan angkanya, nanti akan dapat konversi seperti ini. Ya, ini cuma konversi sebenarnya, dan ini sebenarnya ya nggak usah dipikirkan terlalu besar, nggak usah dipikirkan terlalu pusing juga ya. Ya TSR menghitungnya memang begini gitu ya, dan ya nggak usah pusing-pusing lagi Givari. Jadi kalau misalkan H3, H4-nya itu kilojoule per kilogram, ya H-nya itu kilojoule per kilogram, TSR-nya itu pengen dapatnya kilogram per kilowatt hour, nanti di sini harus ada faktor konversi 3.600 ya. Dihitung di apa? Main-main satuan aja. Coba nanti dicoba ya. Oh, hubungannya sama satuan waktunya ya, Bu, berarti. Ya, satuan waktunya betul. Coba ntar Oke. dioprek aja. Ya, Bu. Tadi agak miss sedikit Ya, ke 3.600. It's okay Ya, ya. nggak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Begitu ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri saja kuliahnya di sini. Tadinya saya pengen menjelaskan berbagai ini ya, berbagai kalau misalkan kondensernya yang temperaturnya naik, gimana nanti gambarnya, gimana hitungnya, tapi udahlah kayaknya udah bisa, dan juga kita waktunya tadi kepotong banyak, jadi kalau saya lanjut sekarang nanti motong jam makan siang teman-teman semua ya. Jadi silakan nanti dipelajari sedikit. Minggu depan kita akan membahas sedikit tentang neraca kukus, teori-teori aja. Lalu setelah itu mungkin saya akan minta asisten mengisi sesinya dengan beberapa latihan soal. Untuk apa? Untuk persiapan ujian 2 minggu lagi ya. Kita 2 minggu lagi akan ujian materinya dari awal sampai turbin kukus. Sorry, dari awal sampai neraca kukus. Jadi seluruh kukus-kukusan akan kita ujiankan di UTS. Ya, setelah UTS nanti yang lain-lain kita ujiankan di UAS. Begitu ya. Oke, kalau sudah saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan.